Makanya kenapa kita perlu memberi? Kenapa kita perlu menolong? Kenapa kita perlu mendoakan orang lain? Kenapa kita perlu melayani? Kenapa kita perlu yang namanya mengampuni, menyunat? Supaya kita gak greedy. Terakhir, prinsip kemerdekaan terkendali, tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi limpah bagi orang lain. Tidak hidup untuk diri sendiri, tapi limpah bagi orang lain. Saudara, kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan nyawanya. Kalau saya beli handphone dari tangan Anda, maka handphone ini menjadi milik Tuhan yang berbeda. Dia bukan lagi menjadi milik Tuhan yang lama, tapi handphonenya akan menjadi milik Tuhan yang baru. Dan handphone ini dia harus bisa berfungsi dengan maksimal bagi Tuhan yang baru. Sama halnya dengan saudara, kalau Anda sudah ditebus dengan darah yang mahal, harusnya Anda tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, tidak hidup untuk hidup yang lama, tapi sudah hidup untuk kerajaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Saudara, yang membuat kehidupan ini jadi sulit, yang membuat kehidupan ini jadi lebih berduka, bukan karena bencana alam. Masa yang sukar terjadi di akhir zaman, bukan karena tsunami, bukan karena gempa bumi, bukan karena penyakit menular, tapi masa yang sukar datang karena manusia mencintai dirinya sendiri. 2 Timotius 3 ayat 1-5 sebagai ayat terakhir. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar. Saya sempat berpikir masa yang sukar itu karena bencana alam, karena penyakit menular. Ternyata tidak. Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri. Artinya selfish. Menjadi hamba uang. Self. Jadi greedy. Self lagi. Kemudian di sini mereka akan membual self-righteousness, menyombongkan diri, self-independent, menjadi pemfitnah, self lagi. Mereka memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjengkelkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Menyebab kesukaran pada rumah tanggamu, pada hidupmu, pada organisasimu, dan pada masa depan. Bukan pengaruh dari luar, tapi penyebab kesukaran pengaruh dari selfish, self-righteousness, self-independent. Makanya Tuhan ajarkan untuk kita belajar memberi, belajar melayani, belajar mengampuni. Kenapa Anda memberi? Karena menyunat hati saudara supaya tidak greedy, serakah. Menyunat daging saudara supaya saudara jangan sampai rakus. Coba apa yang terjadi kalau Anda makan, tapi kemudian Anda gak pernah olahraga. Atau Anda makan, Anda gak pernah pergi ke belakang. Ada input tapi gak pernah ada output. Anda simpen makanan itu di dalam diri saudara, jangan saudara keluarin. 1-2 hari Anda bertahan, 2-3 hari mungkin Anda bisa bertahan, tapi orang di sebelahmu gak bertahan. Begitu kau gas sedikit, semaput mereka semua di belakang. 1 minggu kamu gak keluarin ini sampah di dalam, bukan cuma orang di sebelahmu yang mati, kamu ikut mati. Makanya kenapa kita perlu memberi, kenapa kita perlu menolong, kenapa kita perlu mendoakan orang lain, kenapa kita perlu melayani, kenapa kita perlu yang namanya mengampuni, menyunat, supaya kita gak greedy. Saya sama istri itu belajar balance. Semakin Tuhan berkati, kami harus semakin banyak memberi. Semakin Tuhan angkat, kami harus semakin banyak melayani.
dan merendahkan diri. Sebab kalau Tuhan makin angkat, kita nggak merendahkan diri, akibatnya kita akan jatuh dalam kesombongan. Kalau Tuhan kasih banyak hanya untuk diri sendiri, akibatnya kita akan jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Itu sebabnya penting untuk kita balance. Ada input, harus ada output. Kelimpahan bukan bicara jumlah, tapi kelimpahan bicara kebesaran hati.